Seorang pria tua berusaha menjauhi peperangan yang tengah berkecamuk untuk hidup tenang dan fokus menambang emas. Namun suatu waktu si pria menemukan emas yang sangat banyak dan disinilah konflik mulai terjadi. Seru nih. Mungkin sudah banyak channel yang bawain film ini, tapi ya anggap aja belum. Seperti biasa kalian akan ditemani host andalan kalian. Yaps, Burhan Blezinski. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Biar aku juga semangat buat videonya. Cuko dapat cuko, pempek tengah dua. Payu diatur ya, lur ceritanya. Pada tahun 1944, di saat Perang Dunia Kedua berakhir, Finlandia dan Uni Soviet sudah menandatangani perjanjian untuk gencatan senjata dan bekerja sama untuk mengalahkan Nazi. Nazi menerapkan taktik bumi hangus atau menghancurkan seluruh kota dan desa yang akan dilewati oleh pasukan Finlandia dan Soviet agar mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Film sendiri akan menceritakan seorang pria yang memilih menghindar dari perang. Dia bernama Atami Korpi, seorang pria tua yang hidup sebatang kara dan sehari-harinya dia hanya ditemani seekor kuda dan anjing yang setia menemaninya. Atami sendiri saat ini hanya fokus dengan satu tujuan, yaitu mencari emas. Karena kebetulan dia berhasil menemukan setitik emas di sungai. Dan dia berusaha mencari sumber emas tersebut, hingga suatu hari Atami berhasil menemukan sebongkah emas murni di bawah tanah. Atami yang melihatnya pun sama sekali tidak percaya, karena emas sebanyak itu akan membuat Atami bisa menikmati masa tua dengan tentram dan nyaman. Saat mandi kita pun diperlihatkan, di sekujur tubuh Atami terdapat begitu banyak bekas luka, hingga dapat dipastikan Atami memiliki masa lalu yang kelam, dan beliau bukanlah orang sembarangan. Selesai mandi, Atami pun siap-siap pergi menuju kota. Untuk menjual semua emas-emasnya, Atami akan menempuh perjalanan sejauh 900 km dengan hanya menggunakan kuda dan diikuti si anjing di belakangnya. Di tengah perjalanan, Atami pun sempat bertemu dengan sekelompok tentara Nazi yang dipimpin seorang jenderal bernama Bruno dan seorang sniper bernama Wolf. Atami bukannya takut, jiper ataupun ketar-ketir, dia dengan santainya melewati para tentara itu hingga saat Wolf berniat akan menembak Atami, Bruno mencegahnya. Lagi pula di belakang sana masih ada 4 orang anak buahnya yang akan membunuh Atami. Benar saja, tak lama Atami bertemu dengan 4 anak buahnya Bruno. Awalnya mereka tidak ada niatan untuk membunuh Atami. Tapi ketika mereka tahu bahwa Atami membawa sebuah tas yang dipenuhi dengan emas, Atami diminta untuk berlutut dan mereka menembaki anjingnya Atami hingga saat Atami akan dibunuh. Yang terjadi selanjutnya... Ya, Atami membantai satu persatu mereka dengan sangat amat sadis. Dari kejauhan, Bruno yang mendengarnya pun memutuskan untuk putar balik dan terkejut bahwa keempat anak buahnya sudah mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Di sini Bruno menemukan sebuah emas yang akan diambil si anak buah tadi. Bruno yang mengetahui itu pun dengan cepat mengejar Atami dan menembaki Atami dengan tank miliknya. Tak hanya itu, Atami pun dibuat sangat amat terkejut karena dia memasuki sebuah medan ranjau dan kudanya mati akibat menginjak sebuah ranjau. Namun Atami berhasil selamat dan tak lama datanglah Bruno, membiarkan Atami memunguti emas-emasnya yang berserakan hingga saat Wolf siap akan menembaknya. Yang terjadi selanjutnya...
Atami pun memanfaatkan asap kabut tersebut untuk kabur dari sana. Bruno meminta satu anak buahnya untuk maju duluan, namun tiba-tiba Bruno yang tak peduli dengan nasib anak buahnya pun kembali meminta kedua anak buahnya untuk maju melalui pinggir jalan tersebut. Namun belum jauh mereka berjalan, mereka berdua pun harus mati konyol akibat menginjak sebuah ranjau di sana. How many mines did you bury here? All of them. Setelah itu Bruno pun menumbalkan kedua sandranya untuk menuntun mereka berjalan. Namun tak lama Bruno menemukan sebuah kalung tentara yang entah milik siapa. Namun saat mereka bertanya pada markas pusat tentang kalung yang Bruno temukan, mereka justru meminta Bruno dan pasukannya untuk kembali ke markas. Karena saat ini mereka sudah sangat amat beruntung masih bisa bertahan hidup. Lantaran kalung tersebut milik seorang prajurit yang bernama Atami Korpi. Seorang komandan tentara Finlandia yang sangat ditakuti, yang berhasil membantai 300 orang tentara Rusia saat perang dingin hanya seorang diri. Setelah seluruh keluarganya dibantai habis oleh pihak Rusia. Atami sendiri mendapat julukan sebagai prajurit abadi oleh pihak Rusia. Bahkan orang Finlandia menganggap bahwa Atami adalah sebuah mitos. Jir, kalau lihat scene ini jadi inget John Wick yang dijuluki Baba Yaga dan dianggap juga sebagai mitos. Tags belong to a man named Artemi Korpi. He thinks we were lucky. The reports are unconfirmed, but he became a one-man death squad. The most feared in his unit. They gave him a name. The Immortal. Bruno yang mendengar itu pun bukannya takut, jiper, ataupun ketar-ketir. Bruno tetap pada pendiriannya, dia akan tetap mengejar Atami dan merebut emas-emasnya. Karena mereka sudah kalah perang dan kalaupun mereka nekat kembali ke markas, mereka justru akan dieksekusi mati oleh atasannya karena sudah gagal menjalankan tugas. Bruno berencana merebut emas-emasnya Atami dan kabur dari sana, sehingga mereka tidak akan dieksekusi mati oleh atasan mereka. We are losing the war. When we get back, they will hang us all. That gold is our way out. Atami sendiri sudah sampai di sebuah bangkai mobil yang terbakar dan istirahat di sana. Namun tak lama Atami pun dibangunkan oleh Bruno yang sudah sampai juga di sana. Atami berguling ke kolong mobil milik Bruno dan membocorkan tangki mobil tersebut dan membiarkan bensin membasahi sekujur tubuhnya. Hingga saat mereka menghentikan laju mobilnya dan anjing pelacak menyadari kehadiran Atami, Atami melakukan hal yang sangat amat nekat, di mana dirinya berlari dan membakar tubuhnya agar si anjing berhenti mengejar dia. Finish it. Atami dalam keadaan terbakar, dia berlari dan terjun ke sungai. Hingga saat Atami kehabisan nafas dan sejenak timbul ke permukaan, Wolf berhasil menembak Atami di kepalanya. Dan Bruno, yang menganggap Atami sudah mati pun meminta kedua anak buahnya untuk terjun ke sungai dan mengambil emasnya. Tetapi lagi-lagi Bruno dibuat sangat amat marah. Karena kedua anak buahnya justru mati oleh Atami yang sedang berada di dasar sungai. Go after him now. Tersisa satu anak buah Bruno yang ada di atas perahu. Dia justru kabur dan ditembak oleh Wolf. Namun hal itu dimanfaatkan oleh Atami yang akan kabur dari sana. Atami menjadikan mayat si anak buah tadi sebagai tameng di saat Atami akan kabur dari sana. Find me a boat. Di perjalanan Atami dibuat sangat amat terkejut karena dia melewati sebuah kota yang sudah dibumi hanguskan oleh orang Nazi. Hingga saat malam harinya Atami dikejutkan bahwa anjingnya masih hidup dan menghampirinya. Lalu yang terjadi selanjutnya, Atami akhirnya tertangkap, semua emasnya diambil. Lalu mereka menggantung Atami di sebuah tiang hingga kejang-kejang. Lalu saat Atami terdiam, Bruno dan kedua anteknya pun langsung pergi setelah menganggap bahwa Atami sudah mati. Yang padahal Atami hanya pura-pura dan memanfaatkan otot lehernya untuk menahan tali. Dan Atami berhasil mengurangi beban tubuhnya dengan menancapkan kaki pada sebuah paku.
Saat pagi, Atami terselamatkan oleh pesawat tempur yang terbang rendah. Hingga saat Atami tahu bahwa pesawat tersebut milik tentara Nazi, Atami langsung melumpuhkan kedua pilot tersebut. Sebenarnya Atami di sini ingin menyerah dan mengubur harapannya untuk mendapatkan emas-emasnya kembali. Namun saat ia melihat pesawat tadi, Atami memiliki sebuah ide, dan ketika Atami berusaha mengobati luka-lukanya, salah satu pilot yang masih hidup pun dibuat takjub sekaligus linu karena dia melihat Atami mengobati luka-luka di sekujur tubuhnya hanya menggunakan alat seadanya. Singkat cerita, rombongan mobil Bruno yang hampir sampai pun menghentikan laju mobil mereka. Karena di hadapan mereka ada sebuah pesawat Nazi yang menghadang. Sang pilot sudah mati dalam keadaan terikat. Namun masalahnya, tali yang digunakan untuk mengikat si pilot adalah milik Wolf yang dia gunakan untuk menggantung Atami di tiang tadi malam. Bruno yang melihatnya pun langsung meminta seluruh anak buahnya untuk masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Di sini seluruh anak buah Bruno pun dibuat sangat ketakutan. Ditambah lagi salah satu tawanan pun bercerita tentang kebenaran mengenai mitos Atami sang legenda yang kejam. Belum selesai si wanita bercerita, tiba-tiba ya, ternyata Atami sudah sampai di sana dan memberikan para tawanan senjata, lalu merebut kendali mobil tersebut untuk kemudian mereka membantai seluruh pasukan Bruno. Atami sendiri berusaha menjebol tank yang ditumpangi oleh Bruno. Bruno yang mengetahui itu pun langsung menjatuhkannya. Atami bangkit dan kembali naik ke atas tank lalu bertarung melawan Wolf. Wolf yang dari awal film diperlihatkan sangat jemawa, congkak seperti paling kuat pun dia merasa sangat amat ketakutan ketika di hadapannya ada Atami. Tak lama, ada dua orang tentara menggunakan motor mendekati mereka, dikira akan menolong, namun ternyata... That's him. It's Koshai. Dengan motor itu, Atami mengejar Bruno yang pergi menuju pesawatnya. Hingga saat terlihat, Atami berusaha menembaki pesawat itu, lalu berhasil mengenai sang pilot. Dan dengan sebuah cangkul, Atami bergelantung di pesawat dan berusaha masuk ke dalam pesawat tersebut, sampai akhirnya ketika Atami berhasil masuk ke dalam, akhirnya Atami pun by one dengan Bruno. Might have a problem. Bruno dengan sebuah tali, dia melilit tangannya dan menghantam-hantam Atami. Sampai akhirnya, Atami mengikat tali yang ada di tangan Bruno ke sebuah rudal dan menjatuhkannya. Atami pun sempat terdiam, dan saat dia sadar bahwa si pilot sudah tewas lalu pesawat akan terjun bebas, Atami memeluk erat-erat emasnya dan mengikat badannya di pinggir pesawat, dan yang terjadi... Ya, Atami masih bertahan hidup. Sesuai judul filmnya, Sisu sebuah kata yang berasal dari bahasa Finlandia dan sulit diterjemahkan, namun Atami itu sendirilah makna dari kata Sisu. Seorang yang memiliki tekad yang sangat luar biasa. Bukannya Atami tidak bisa mati, namun Atami menolak untuk mati. Film pun ditutup dengan Atami menggunakan sebuah motor lalu masuk ke dalam sebuah bank. Di sini akhirnya Atami mengeluarkan suaranya ketika Atami menukarkan emas-emasnya dengan uang yang sangat banyak di bank itu. Seteleitä, tenni perkele raskas kantaa.
Dan film pun selesai.